Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, yuk kita cari tahu apa sih sifat koligatif larutan. Tapi sebelum kita mulai, aku bakal kenalin diri dulu. Nama aku Fauzia Nur Aulia dari SMA Ital Huda, dan aku bakal menjelaskan apa itu sifat koligatif larutan dan banyak jenisnya. Nah, langsung aja nih, kita cari tahu. Sifat koligatif didefinisikan sebagai sifat fisik larutan yang hanya ditentukan oleh jumlah partikel dalam larutan dan tidak tergantung jenis partikelnya. Kamu tahu nggak sih sifat koligatif larutan itu ada berapa? Ya betul, ada 4. Yang pertama itu penurunan tekanan uap. Yang kedua, kenaikan titik didih. Yang ketiga, penurunan titik beku. Dan yang terakhir adalah tekanan osmosis. Yuk kita cari tahu yang pertama dulu. Nah, penurunan tekanan uap itu apa sih? Tekanan uap adalah tekanan yang ditimbulkan oleh uap yang berbanding lurus dengan konsentrasi zat cair, namun berbanding terbalik dengan suhu zat cair. Kalau rumusnya itu kayak gimana? Nah, kita zoom ya. Rumus dari penurunan tekanan uap adalah sebagai berikut. Yuk dicatat di buku kamu. Kalau udah, mari kita lanjut ke contoh soal. Diketahui bahwa tekanan uap air murni sebesar 100 mm Hg. Jika fraksi mol NaCl adalah 10%, maka besar penurunan tekanan uap adalah yang kita ketahui dari soal tersebut. Yang pertama adalah zat murninya sebesar 100 mm Hg. Selanjutnya Xt atau fraksi molnya itu 10% disederhanakan menjadi 0,1. Terus berapa nih delta P-nya atau tekanan penurunan uapnya? Yaitu dengan rumus delta P sama dengan Xt dikali P derajat. Nah, masukin aja yang tadi ya. 0,1 dikali 100 mm Hg. Hasilnya itu adalah 10 mm Hg. Jadi, tekanan uap turun sebesar 10 mm Hg. Sudah selesai. Selanjutnya, kita belajar tentang penurunan titik beku. Guys, apabila ke dalam sebuah zat pelarut ditambahkan zat terlarut, maka akan terjadi proses penurunan tekanan uap jenuh larutan. Kemudian, adanya penurunan tekanan uap jenuh larutan akan mengakibatkan penurunan titik beku larutan. Dapat dikatakan bahwa larutan akan membeku pada temperatur yang lebih rendah. Nilai delta TF ditentukan berdasarkan rumus Beckmann dan Rolf seperti berikut ini. Yuk, dicatat juga nih rumus dari penurunan titik beku. Next, kita belajar tentang kenaikan titik didih. Bagaimana jika ke dalam air ditambahkan zat terlarut, misalnya gula pasir? Partikel-partikel gula pasir akan menghambat proses penguapan molekul air sehingga untuk mencapai tekanan uap air sama dengan tekanan udara luar. Diperlukan temperatur yang lebih besar lagi. Dengan demikian, apabila ke dalam air ditambahkan zat terlarut, maka titik didih larutan akan naik. Dan ini adalah rumus kenaikan titik didih. Catat ya di buku kalian dan jangan sampai hilang. Kalau sudah, yuk kita lanjut ke poin terakhir, yaitu tekanan osmosis. Tekanan osmotik itu apa? Tekanan osmotik adalah tekanan hidrostatik yang terbentuk dalam larutan yang lebih pekat saat osmosis terjadi. Loh, kalau osmosis apa? Nah, osmosis adalah peristiwa difusi atau perpindahan pelarut dari suatu larutan yang lebih encer atau pelarut murni ke larutan yang lebih pekat melalui membran semi-permeable yang hanya dapat ditembus oleh pelarut tersebut. Oke, sampai sini paham tidak? Kalau tidak paham, kalian bisa putar ulang videonya, oke? Kalau sudah paham, mari kita cari tahu apa itu rumus dari tekanan osmosis. Ini adalah rumus tekanan osmosis. Ayo, cepat dicatat, kita akan langsung lanjut ke contoh soal untuk tekanan osmosis nih. Oke, sekarang kita kerjakan contoh soalnya yuk. Dalam soal, sebanyak 3 gram urea, MR-nya 60, dilarutkan dalam air hingga volume larutan 500 ml. Hitunglah tekanan osmotik larutan pada suhu 20 derajat Celcius. Cara mencari jawabannya mudah kok. Yang pertama, kita akan cari tahu mol urea, yaitu rumusnya massa dibagi MR.
kita udah tahu nih masanya itu ada 3 gram. Terus MR-nya itu 60, 3 dibagi 60 hasilnya 0,05 mol. Selanjutnya kita cari tahu molalitasnya, yaitu dengan rumus mol dibagi volume. Molnya itu kita udah dapetin kan 0,05. Terus volumenya itu di soal 500 ml disederhanakan menjadi 0,5 literin ya. Dan hasilnya adalah 0,1 molalitas. Nah, yang kita pengen cari tahu adalah tekanan osmotiknya dengan rumus yaitu M kali R dikali T. Kita masukin aja yang tadi 0,1 dikali 0,082 dikali 300. Hasil dari semua itu adalah 2,46 atm. Jadi tekanan osmotiknya adalah 2,46. Terima kasih.